agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku, Engkau selalu kupuji, bersyukur tiap hari, karena karya-Mu Tuhan yang adil dan ajaib. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarku sejak masa kecilku hingga masa tuaku, supaya ku berkata kuasa-Mu ya Tuhan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau Datang, selamat beribadah untuk mempersiapkan kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Shalom, damai di hati. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di rumah Tuhan yang kudus untuk beribadah kepadanya. Pada ibadah hari ini kita akan merenungkan tema ditetapkan untuk membangun kehidupan. Mari datanglah menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Bersoraklah dan pujilah Dia, Sang Sumber hidup yang mengundang dan memanggil kita untuk bersekutu bersama Tuhan. Mari jemaat berdiri. Kita akan menyanyikan PKJ 6 ayat 1 dan 2. Bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi mengadu pujian yang merdu. Bersoraklah hai
Sang Rajaku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. dan menyertai juga. Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan gedung gereja ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah melalui panduan live streaming YouTube Jemaat Kerambe, mari kita merendahkan diri, kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Mari kita mengaku dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Sang Penebus, kami manusia yang lemah dan seringkali terjebak dalam dosa. Sudilah ampuni kami, layakkan kami dan sucikan kami. Kiranya pengampunan-Mu membawa pemulihan dan pembaruan bagi hidup kami. Amin. Kasihanilah aku yang Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali melalui firman-Nya dari Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku
Tuhan telah menuntun kita menjalani satu minggu kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan dalam menjalani kehidupan ke depan, dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Yeremia pasal 1 ayat yang ke-10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan bermazmur bersama secara berbelasan dari Mazmur 71 ayat 1 dan 6. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhanku. Kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Amin. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertopan, tanganku terbuat pada masa tuaku. Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis agar aku tak dijemur, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Engkau selalu kupuji, bersyukur tiap hari, karena karya-Mu Tuhan yang adil dan ajaib. Jangan ku terbuat pada masa tuaku. Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dijemur, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhan
Tuhan segenap jemaat, kita telah memuji-muji Tuhan dengan puji-pujian kita. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita, kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ketiga pelayan Tuhan ini membacakan di tengah-tengah ibadah pada saat ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada saat ini. Di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah kami. Baik kami yang berkumpul di gedung gereja di tempat ini, maupun saudara-saudara orang tua kami di rumah mereka masing-masing dalam panduan channel YouTube Jemaat Kerambe. Kami menaikkan puji-pujian kami, dan saat ini ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua, baik ketiga hamba-Mu ini ya Tuhan, maupun jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Sehingga kami mengetahui isi hati Tuhan, rencana Tuhan, dan firman Tuhan ini akan menjadi penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami dengarkan firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita yang pertama terambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerjaan-kerjaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Ibrani 12 sampai 18 ayat 18 sampai 29. Firman Tuhan. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota
Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan sekali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin firman Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya marga, bersekutu dengan Tuhannya. Percaya
Puji Tuhan, segenap jemaat. Shalom, selamat pagi. Kita patut menaikkan puji dan syukur oleh karena kasih dan anugerahnya. Senantiasa boleh kita alami sehingga kita boleh ada sebagaimana ada. Bahkan Tuhan telah menuntun menyertai kita dalam satu minggu untuk kita nikmati. Walaupun kadang ada suka dan duka, tetapi kita aminkan bahwa penyertaan dan tuntunan Tuhan senantiasa nyata dalam sepanjang kehidupan kita. Pada minggu ini dari keempat firman Tuhan yang telah kita baca, dari Mazmur pasal yang ke-71 ayat 1 sampai 6, kitab Yeremia pasal yang pertama ayat 4 sampai 10, dan kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 18 sampai 29, dan Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai 17. Memberikan kita tema untuk kita renungkan sepanjang minggu ini, ditetapkan untuk membangun kehidupan. Diangka membangun katuan. Ibu bapak saudara-saudara baik yang ada dalam ruangan ini maupun bapak ibu yang ada di rumah. Dari awal pada saat Allah menciptakan manusia, sudah diberikan tanggung jawab untuk menjalani kehidupan. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 ayat 28 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini merupakan satu tanggung jawab kepada manusia, ditetapkan untuk membangun kehidupan. Yang pertama membangun kehidupan di dalam rumah tangga. Yang kedua adalah ditetapkan untuk menjadi pengelola alam lingkungan yang Tuhan anugerahkan. Nah, ibu bapak saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita diharapkan jemaat memahami diri kita bahwa kita ini semua ditetapkan Allah dalam membangun kehidupan yang benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan kehidupan yang bagaimana? Atau pembangunan kehidupan yang bagaimana yang harus kita lakukan, ibu bapak saudara-saudara? Kalau kita lihat teks dari keempat firman Tuhan dari Mazmur 70 menyaksikan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhanlah yang dapat menyelamatkan dari segala cengkeraman orang-orang yang lalim. Tuhanlah yang melindungi, dan itu berlaku bagi sepanjang usia, dari dalam kandungan sampai pada masa tua. Yeremia pasal yang pertama ayat 4 sampai 10 menggambarkan pengakuan Yeremia bahwa dari kandungan sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kadang-kadang kita berkata bahwa tidak ada sesuatu yang tanpa daripada rencana Tuhan. Tidak ada sesuatu yang luput daripada jangkauan Tuhan. Sehingga walaupun Yeremia tahu bahwa mengangkat tugas membangun kehidupan ini sangat berat, tidak segampang membalik tangan. Malahan dikatakan di situ dia diangkat untuk merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. Luar biasa. Ya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 18-19 menyampaikan tentang tanggung jawab yang berat yang harus dikerjakan. Walaupun tanggung jawab ini tidak seperti lagi pada saat Musa menghadap Tuhan dalam ketakutan. Tetapi
di dalam kasih Kristus, pengorbanan Kristus, kita dijadikan sebagai anak-anak Allah. Tuhan itu Bapa kita. Kita datang kepadanya sebagai seorang anak untuk menyampaikan keluh kesah kita, permohonan kita. Tapi di situ kita diberikan tanggung jawab. Kita melihat di dalam Injil Lukas bagaimana Tuhan Yesus merentukan satu kebiasaan, di mana hari Sabat selama ini tidak dipakai orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan termasuk di dalam membebaskan orang selain daripada beribadah, tapi saat itu dia juga menyembuhkan orang lain. Sehingga ada protes oleh karena Yesus telah merombak, Yesus telah meruntuhkan pemahaman-pemahaman itu. Dari keempat bacaan ini, Ibu Bapak Saudara-saudara, memberikan kita satu awasan bahwa Tuhan telah menetapkan bagi kita dengan satu tanggung jawab. Dan dalam menjalankan tanggung jawab itu amat berat, yaitu untuk membangun, merobohkan, bahkan juga pasti kita akan mendapat sesuatu. Ya. Apa makna bagi kita firman Tuhan ini, Bapak Saudara-saudara? Ya. Dalam pembacaan kita ini, dalam tema kita ini, dikatakan di situ ditetapkan untuk membangun kehidupan. Ya. Di sini ada 3 pokok yang ditetapkan: membangun kehidupan dan menetapkan. Dan ini mengikat kita bagi setiap orang yang percaya. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, biasa dikatakan ini tanggung jawab am, dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kusangan bayar itu membangun kehidupan bagi kita tidak ada lagi persoalan. Karena kita hidup di dalam satu persekutuan kehidupan dalam rumah tangga. Kita ditetapkan untuk menjadi berkat. Kalau kita lihat di dalam pengakuan Gereja Toraja bab 6, poin pertama dikatakan Allah telah memanggil dan memilih satu umat dan memberikan gerejanya sebagai persekutuan orang percaya milik kepunyaan Allah untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Tuhan menetapkan kita berdasarkan kasih-Nya dan perwujudan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dipanggil dalam satu persekutuan untuk membawa kehidupan di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan Yesus tidak ada lagi kehidupan. Mungkin hidup secara jasmani ada, tetapi hidup di hadapan Tuhan telah mati. Oleh sebab itu saya dan saudara dipanggil. Oleh sebab itu mari kita mengajar mereka, menyatakan mereka dalam panggilan ini, saudara-saudara. Karena apa? Yesus telah memilih kita. Makanya dalam 1 Petrus 2:9 bahwa kita ini telah ditetapkan dijadikan imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, dan disuruh di dalam pekerjaan oleh karena Tuhan, dan Dia telah menguduskan kita di dalam pengorbanan Yesus Kristus dan diberikan tanggung jawab untuk mengangkat tugas dan pelayanan. Itulah kehidupan saudara-saudara. Yang kedua adalah membangun, adalah suatu upaya merekonstruksi keadaan. Membangun dalam konteks seperti yang dikatakan di dalam Yeremia, bukan hanya membangun dalam hal-hal yang fisik, dalam perspektif fisik, tapi juga membangun dalam rasa tanggung jawab dan ucapan syukur dia atas segala kebajikan, atas segala hal dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Membangun kehidupan bersama, saling menolong satu dengan yang lain, memperhatikan. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus telah
memberikan kehidupan kepada seorang yang telah 18 tahun dirasuk. Dia membangun kembali kehidupan. Secara fisik dia sudah tidak mampu oleh karena kuasa-kuasa, tetapi karena jamahan Tuhan, pemulihan Tuhan, mereka diberikan kehidupan, diberikan tanggung jawab. Dan inilah yang penting dalam hidup kita, ibu bapak saudara-saudara. Iya. Kuma paralo ki makurus manga lante katuan. Iya. Ada rasa tanggung jawab dalam kehidupan kita ini sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang yang diberikan tanggung jawab dalam berbagai wujud dalam kehidupan ini. Apa tanggung jawab kita sebagai seorang bapak? Tanggung jawab kita sebagai seorang ibu? Tanggung jawab kita sebagai majelis gereja? Tanggung jawab kita sebagai pengurus OIG? Inilah yang Tuhan. Dalam kehidupan ibu bapak saudara-saudara, merupakan satu konsep bagaimana ikatan sosial, kesadaran, kebahagiaan manusia secara sosial maupun iman kita mengarah bahwa kita di sini dipanggil untuk membangun kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak mampu. Tanpa Tuhan yang menjadi landasan hidup kita, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita akan buat itu akan menjadi bias. Apa yang kita lakukan itu kadang-kadang melenceng dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Tapi jika kita membangun kehidupan di atas kebenaran dan suara Tuhan, firman Tuhan, pasti kita akan menyadari akan hal itu, bahwa hidup yang kita bangun adalah hidup yang berkenan kepada-Nya. Yang kedua, ibu bapak saudara-saudara, sadarkah kita bahwa saya dan saudara ditetapkan untuk membangun kehidupan? Sadarkah kita bahwa kita ini adalah mitra Allah? Sadarkah kita ini bahwa kita ini adalah surat-surat Tuhan? Sadarkah kita bahwa kita ini adalah penyambung suara Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Kalau kita sadar bahwa kita ini merupakan alat Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan membangun satu relasi yang benar seperti Yeremia berkata, dari kandungan aku telah ditetapkan untuk menjadi seorang nabi. Bukankah saya dan saudara diciptakan dari rupa dan gambar Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia, untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga kita boleh menghidupi itu. Kita boleh menikmati berkat. Kita boleh memiliki berkat dan memberkati serta memanusiakan manusia menjadi utuh. Jika tercermin dari ini, kita dipanggil Tuhan sejak dari dalam kandungan. Sejak Allah merancang kita dengan satu tujuan, yaitu untuk menjadi berkat. Ya. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, tidak jarang sekali Tuhan Yesus itu menghakimi orang. Malahan tidak pernah satupun dia marah. Tetapi yang selalu adalah mengangkat harkat, memanusiakan manusia. Orang-orang yang dipinggirkan pada saat itu, orang-orang yang tidak lagi dianggap, Yesus angkat, Yesus pulihkan, Yesus ampuni, dan Yesus berikan kedudukan yang baik sebagai manusia ciptaan Allah. Kita melihat bagaimana pada saat perempuan ini di 18 tahun setelah disembuhkan, banyak orang protes, tetapi Yesus, dia juga adalah anak-anak Abraham. Bayangkan. Artinya dia adalah sesama kita. Dia adalah orang yang patut untuk ditolong dan diberikan pelepasan. Dan ini yang Tuhan lakukan. Saudara-saudara,
Jika Yeremia ditetapkan Tuhan menjadi solusi bagi Israel yang berontak sehingga harus diperbaiki, maka kita pun hendaknya yakin bahwa diri kita juga adalah penugasan dari Tuhan, dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan untuk membangun kehidupan bersama. Kita dapat mempersembahkan diri kita sebagai alat untuk membangun kehidupan orang lain, agar orang lain dapat menemukan kehidupan yang layak dan benar di hadapan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak pelayanan Yesus yang nyata untuk memberikan berkat bagi orang lain. Bagaimana dengan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara? Dalam kaitannya dengan membangun kehidupan, mari kita telah merayakan 17 Agustus, memperingati kemerdekaan 77 tahun dalam berbagai-bagai wujud. Tapi sadarkah kita, saudara-saudara, bahwa kita juga dipanggil untuk menjadi berkat. Kita juga ditetapkan untuk membangun kehidupan. Apakah kita terlalu eksklusif atau lain sebagainya? Tidak tahu. Tapi mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bahwa kita ditetapkan untuk menjadi berkat bagi semua. Dan mari kita menyadari tanggung jawab kita itu dan mempergunakan dimanapun kita berada. Dan saya yakin dan percaya, walaupun ini tanggung jawab yang berat, susah, tetapi Tuhan katakan, aku menyertai kamu. Sama seperti janji Tuhan kepada Yeremia akan disertai di dalam membangun, merobohkan, meruntuhkan paham-paham dan kehidupan-kehidupan orang Israel yang tidak berkenan kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Kalau kita mau ada dalam zona nyaman, pasti kita ini, ya pasusi bangun itu. Yo mina pokada pasusi bangun. Apa yang diperbuat itulah. Asal tak siana kita. Batu makada kiden basa torena kue dona atang na rambun na ayong na taang nang tok doina. Itulah kata-kata yang hanya mencari aman saja. Tapi tidak bagi kita, saudara-saudara. Kita dipanggil untuk menyuarakan kebenaran. Kita dipanggil untuk hidup memperjuangkan hak-hak orang lain. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk menyadari bahwa saya dan saudara telah ditetapkan untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita meninggalkan dunia ini tidak ada lagi kehidupan seperti yang dikatakan dalam Mazmur 6 ayat 5 dan 6. Dalam dunia orang mati tidak ada lagi aktivitas dan kehidupan. Tetapi selagi kita masih ada, mari kita pergunakan itu untuk menjadi berkat bagi siapapun. Bagi anak-anak kita, bagi sesama saudara kita, siapapun yang ada, itu kita bangun saudara-saudara. Sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena kita telah ditetapkan untuk membangun kehidupan. Amin firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita menyadari Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa sejak dari kandungan, sejak kita ditetapkan untuk membangun kehidupan, dan mari kita membangunnya itu seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus Kristus telah mati dan bangkit, memberikan kita perdamaian kembali dengan Allah, dan kita boleh datang kepada Allah dalam sukacita, dalam kebahagiaan, oleh karena Allah telah mengangkat kita sebagai anak-anak Allah. Karena kita ini adalah ciptaan yang mulia, yang Allah ciptakan di seluruh dunia ini. Mari kita menjadi berkat dimanapun kita berada, baik bagi sesama kita, baik bagi alam lingkungan kita, ataupun bagi segala hal, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Walaupun berat, tapi Allah akan menyertai menopang kita. Mari kita sama-sama menaikkan doa kita. Dalam doa Bapa kami kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Imam Rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia lurus lama dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengungkapkan ungkapan rasa syukur kita, dan nats pengantar kita terambil dari Mazmur 22 ayat 26 sampai 27. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 sampai 3, hidup kita yang benar. Kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal
susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Kita ulangi ayat yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Ayat yang kedua. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Kita telah memuji-muji Tuhan melalui puji-pujian kita, bahkan kita juga telah menyisikan berkat kita untuk mendukung pelayanan melalui persembahan. Mari kita menyiapkan diri kita untuk menaikkan segala syukur kita, permohonan-permohonan dan kerinduan-kerinduan kita ke hadapan Tuhan melalui doa-doa kita. Kita bersyukur bagi saudara-saudara kita yang telah Tuhan tambahkan 1 tahun umur dari tanggal 15 sampai tanggal 21 ini. Juga kita berdoa untuk kehidupan segenap jemaat, anak-anak kita yang sementara merendam masa depan mereka dari PAUD sampai perguruan tinggi. Bahkan kita juga berdoa untuk jemaat yang sementara mengalami pergumulan oleh karena sakit penyakit. Demikian juga yang sementara berduka cita karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Juga kita berdoa untuk pelayanan 1 minggu ke depan. Bahkan kita bersyukur bahwa bangsa kita telah selesai memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan yang ke-77. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Tuhan telah memberikan kami peluang-peluang anugerah untuk kami nikmati.
Secara khusus ya Tuhan, pada saat ini kami masih dimungkinkan untuk berkumpul satu dengan yang lain. Baik kami yang ada dalam ruangan gereja ini ya Tuhan, maupun saudara-saudara orang tua kami yang tidak sempat hadir oleh karena berbagai-bagai halangan, secara khusus oleh karena faktor ketuaan dan mengikuti ibadah melalui live streaming lewat channel YouTube Jemaat Kerambe. Kiranya apa yang kami buat hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan boleh membawa berkat bagi kami. Secara khusus firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah kami sungguh menyadari bahwa kami ini dipanggil dan ditetapkan untuk membangun kehidupan, menyatakan kemuliaan bagi Allah, dan juga ya Tuhan membawa shalom dan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Sehingga banyak orang akan menyatakan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kami juga datang bersyukur ya Tuhan atas saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur dari tanggal 15 sampai 21. Dan kiranya semuanya boleh menikmati dan dalam 1 tahun umur ke depan kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami. Demikian juga kami boleh bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan berkat sehingga boleh mendukung pelayanan. Secara khusus juga ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan, baik yang dikumpul melalui pundi maupun ucapan-ucapan syukur oleh karena berbagai-bagai berkat yang mereka alami. Kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh dipakai di dalam pelayanan ya Tuhan. Yang masih ada pada kami berkati sehingga kami senantiasa boleh menikmati dan berkelimpahan bahkan segala sumber berkat yang dikerjakan oleh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa berkati sehingga berkat-Nya Tuhan boleh mengalir dan boleh merasakan kecukupan dalam hidup mereka. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh keberadaan anggota jemaat, dari yang balita sampai yang lansia, dari yang sekolah sampai yang pensiun. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun dalam menjalani kehidupan sehingga mereka tetap kokoh kuat. Walaupun ya Tuhan ada banyak tantangan hambatan, ada banyak perjuangan, tapi kami yakin bahwa Tuhan senantiasa menopang, menyertai kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara dalam pekerjaan sebagai ASN, juga yang membuka usaha-usaha, karyawan swasta, bahkan juga petani peternak berkati, sehingga semuanya ya Tuhan boleh memperoleh kesehatan, kekuatan dan boleh menjalani aktivitas. Demikian juga dan orang-orang tua kami dalam masa-masa lansia. Mereka sudah banyak keterbatasan oleh karena faktor umur, tapi kami tahu dan percaya Tuhan senantiasa akan menopang menuntun mereka sehingga mereka senantiasa kokoh dalam iman mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Mama Kepin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Bapak Ibu Janda Nimpa, Nenek Bagas, Mama Kesiam, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Wendy, Bapak Ari, Bapak Petrus Alexander, Ibu Heni Bungin, Nyonya Yaran Tanah, Nenek Kenso, yang sementara ya Tuhan dipulihkan dan dirawat di rumah. Demikian juga dengan Saudara Desna Datu Rara, Dorce Pasaka, Mama Nata, Nyonya Orpa sampai Tondok, dan Nenek Gita yang dirawat di rumah sakit. Berkati sehingga semuanya ya Tuhan boleh memperoleh kesembuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga yang mendampingi, merawat, berkati, berikan kesabaran, ketenangan. Demikian juga yang sementara dirawat di rumah sakit, berkati sehingga para tangan medis boleh melakukan pengobatan dan boleh menerima perawatan dengan baik. Dan Tuhan akan bangunkan mereka ya Tuhan sehingga mereka boleh kembali ke rumah mereka masing-masing. Demikian juga dengan Mama Wanda, kami boleh bersyukur Tuhan telah mengaruniakan seorang anak lagi, berkati, bahkan dalam masa-masa pemulihan berkati sehingga boleh dipulihkan dan kembali merawat anak yang Tuhan karuniakan. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang sementara dalam duka cita karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian.
Terkhusus kami berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Yeni Sampe yang saat ini dalam duka cita. Kami berdoa untuk anak, cucu, seluruh rumpun keluarga. Dan jika Tuhan kenan, hari Selasa jenazahnya akan dikuburkan. Kiranya Tuhan akan menopang menuntun keluarga dalam persiapan sehingga boleh terlaksana dengan baik. Demikian juga dalam kegiatan 1 minggu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mungkin ada anggota jemaat oleh karena tugas dan pelayanan keluar dari jemaat ini, urusan kantor, urusan keluarga berkati, juga ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah-ibadah OIG, dan juga ibadah-ibadah insidentil. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga bersyukur karena bangsa kami telah selesai memperingati hari proklamasi kemerdekaan yang ke-77 pada tanggal 17. Dan mungkin masih ada kegiatan-kegiatan dalam refleksi syukur ini berkati. Dan Tuhan telah menjauhkan kami dari segala halangan, rintangan, bahkan kuasa-kuasa yang mengganggu. Sehingga kami boleh hidup dalam kesehatan dan negara Republik Indonesia tetap menjadi utuh satu dan boleh menjadi berkat bagi kami. Sebentar, jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini kami akan pulang. Mungkin masih ada pelayanan-pelayanan, masih ada pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan senantiasa topang tuntun sehingga kami boleh nikmati hari ini dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan dan saudara-saudari, mohon perhatian kita sejenak untuk mendengarkan beberapa warta jemaat. Tapi sebelumnya itu diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mahfud Bakri yang telah memimpin kita dalam ibadah pada pagi hari ini menjelang siang, dan juga kepada Majelis Gereja Jemaat Karasik B, dan juga kepada organis, song leader, operator LCD, dan tim virtual multimedia. Diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, ada beberapa penekanan. Yang pertama, persiapan bersama liturgis dan pelayanan firman ibadah rumah tangga dan PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan hari Minggu 21 Agustus 22 jam 10.30 atau selesai ibadah yang kedua. Pemimpin persiapan ibadah rumah tangga Saudara Nofri Toding STH dan pemimpin persiapan ibadah PWGT Saudara Agustinus Manan STH. Diharapkan kehadiran semua pelayan. Yang kedua, pelatihan multimedia Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Minggu 21 Agustus 2022 jam 11 siang atau selesai ibadah yang kedua. Yang ketiga, telah meninggal dunia Ibu Yeni Sampe atau Mama Ginda di Rumah Sakit Wahidin Makassar pada hari Kamis 18 Agustus 2022. Jenazah berada di rumah duka Tok Bulo, kelompok pelayanan Karambe. Jadwal ibadah penghiburan dan pemakaman sebagai berikut. Senin tanggal 22 bulan 8 2022, doa pagi jam 8, ibadah penghiburan jam 6 sore. Hari Selasa tanggal 23 bulan 8 2022, ibadah pemakaman pukul 11 siang. Yang keempat, ibadah rumah tangga Karasik A di rumah Bapak Yohanes Minggu dan Bapak Yunus Bula di hari Selasa dipindahkan ke hari Rabu tanggal 24 bulan 8. Yang kelima, rapat PMG Jemaat Karambe dilaksanakan Jumat tanggal 26 bulan 8 tahun 2022 pukul 4 sore. Yang keenam,
disampaikan kepada anggota jemaat yang telah mengikuti lomba perayaan Hari Kemerdekaan pada tanggal 15 sampai 17 Agustus 2022 yang mendapat juara 1 dan juara 2 dan 3. Hadiah lomba dapat diambil di kantor gereja dengan menghubungi saudara Nofrianto Toding. Ada perubahan jadwal ibadah rumah tangga kelompok To Alo-Alo. Pada hari Selasa tanggal 23 bulan 8 2022 diundur ke hari Sabtu tanggal 27 bulan 8 2022. Tuan rumah, pelayan dan jam tidak berubah. Demikian warta jemaat, atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 406 ayat 1 dan 2, Ya Tuhan bimbing aku. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Dengan aku melangkah apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku mau rebah dan tidak ragu-ragu ku berserah. Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun Bapak Ibu saudara-saudara di rumah, pergilah sebagai orang yang telah ditetapkan Allah untuk membangun kehidupan yang benar dan menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan menyanyi dari PKJ 282 ayat 1 dan 6. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk.
makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi tentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Bersyukurlah. selalu ku puji, bersyukur tiap hari karena karya-Mu